Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Baik teman-teman sekalian, bagi yang baru pertama kali muncul atau menemukan channel ini, silahkan teman-teman sekalian klik subscribe-nya dulu dan like-nya agar teman-teman dapat mendapatkan informasi atau notifikasi video-video selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menginstal TeacherAid. Sebelumnya saya sudah bagikan videonya tentang review Sebelumnya saya sudah bagikan review tentang TeacherAid ini, apa sih fungsinya dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Baik, sekarang kita akan menginstal. Jadi di sini saya sudah siapkan aplikasinya. Nanti teman-teman untuk mendownload aplikasinya silahkan download melalui link deskripsi di bawah ini ya. Untuk passwordnya, teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai. Nanti teman-teman akan mendapatkan password aplikasinya di video ini. Silahkan disimak ya, jangan di skip agar teman-teman tidak terlewatkan passwordnya. Oke, kita langsung saja install. Pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasinya TeacherAid Pro 2. Ini yang saya bagikan adalah yang sudah Pro. Teman-teman juga sebenarnya bisa mendownload di Play Store yang versi 3, hanya saja fiturnya tidak lengkap kecuali dibayar. Oke, sekarang kita install TeacherAid. Kita klik setelan karena ini aplikasi yang tidak melalui Google Play atau Play Store, sehingga harus diizinkan dari sumber lain. Kita install. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian klik selesai. Oke, proses instalasi telah selesai. Sekarang kita coba buka aplikasi TeacherAid Pro 2. Nah, ini sudah ada logonya. Ini adalah Ini adalah logo dari TeacherAid itu. Sekarang kita buka. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Kemudian aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oh, sepertinya ini untuk versi lama ya. Oke, kita klik exit. Kemudian klik accept. Ya. Nah, pertama kali kita install itu akan muncul menu-menu seperti ini. Ini ada petunjuknya ya. Ini foto, short option, date option dan seterusnya. Oke, teman-teman, di sini saya perlihatkan di sini di atas ada menunya. Kemungkinan juga kalau pakai tab ini menu-menu yang ini akan berada di atas, tapi sama saja pada dasarnya. Oke, saya berikan dulu pertama kali yang harus dilakukan pada saat selesai menginstal, yaitu kita masuk di bagian setting. Di sini setting. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu bisa memasukkan namanya, nama gurunya. Di sini misalnya saya tulis Hamzah. Oke. Kemudian email boleh diisi, boleh tidak, passwordnya nggak usah. Kemudian attendance, kita akan setting dulu untuk attendance-nya. Di sini attendance-nya ini kebetulan dia pilihan bahasanya hanya bahasa Inggris ya. Karena setahu saya, informasi yang saya dapat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang dilombakan di Amerika Serikat dan mendapatkan juara 1. Olehnya itu fitur ini sangat lengkap sekali sebenarnya. Oke, nah ini makanya bawaannya ini pakai bahasa Inggris. Jadi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kurang paham bahasa Inggris, kita bisa ganti sendiri. Caranya tinggal klik attendance, kemudian klik present, kemudian kita ganti presentnya menjadi hadir. Kemudian inisialnya atau simbolnya hadir kita ganti menjadi H, seperti ini. Kemudian yang berikutnya setelah hadir
hadir, kemudian sakit. Ya, kita ganti sesuai dengan kebutuhan yang biasa kita gunakan. Sakit, kemudian yang ini sakit. Kemudian ini izin. Sakit izin kita ganti TU jadi I. Sakit izin alfa ya. Kita ganti alfa. Alfa. Sini kita ganti dengan A. Oke, sakit izin alfa kita kasih lagi satu di sini. Lambat. Ya, saya biasa gunakan ini lambat ya, supaya bisa terekam walaupun hadir tapi lambat ya, LED. Atau mungkin yang terakhir kita bisa tambahkan misalnya dia bolos ya. Oke, sesuai kebutuhannya saja teman-teman bisa ditambahkan. Kalau hanya menginginkan 4 ya silahkan. Oh ya teman-teman, bagian tidak dipakai, bagian attendance atau kehadiran yang tidak dipakai bisa dihapus. Tinggal klik baru delete, save. Ini juga delete baru save. Ya, bolosnya tidak dikasih ya. Oh ya, ini belum dikasih simbol. Oke, ini drop bahasa Inggris, ini kita hapus saja, ini tidak digunakan ya. Oke, sekarang untuk kehadiran, jenis status kehadiran sudah selesai dengan variasi warna yang berbeda. Ada hijau, merah, orange ya, seperti ini. Kita keluar, kemudian setelah ini oke, untuk status absen kita sudah isi. Kemudian kita akan mengisi atau men-setting lagi tahun ajaran dan semesternya. Caranya klik year and term. Nah, di sini kita bisa isi 2012, taruhlah di sini tahun ajaran sekarang itu 2020 2021 ya. Kemudian di sini kita bikin 2 tahun pelajaran saja, bisa 2021 2022. Kemudian term ini kita ganti dengan semester ya. Ini juga kita ganti dengan semester. Oke, kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya untuk advisornya tidak usah dirubah, auto message-nya tidak usah dirubah. Yang penting kita rubah di sini adalah default values untuk attendance. Ini fungsinya apa? Ketika teman-teman Bapak Ibu guru mengabsen, langsung hadir semua ya. Jadi tinggal yang alfa atau sakit yang kita rubah ya, seperti itu. Kemudian untuk tanggalnya ini karena urutannya, kalau tanggal ini adalah bulan dulu baru hari, kita klik 1 kali sehingga berubah menjadi hari, bulan, tahun. Untuk size-nya teman-teman bisa rubah sesuaikan dengan keinginan ya. Yang lainnya tidak usah dirubah, ini kasih kosong saja. Ketika kita melakukan penilaian langsung kosong semua, terbuka kosong, tidak ada isi. Kemudian ini untuk name-nya first last ya, first last ya, seperti ini, first baru last ya, seperti ini, huruf kapital semua. Kemudian untuk posisi inputan yang terbaru kita bisa rubah, kita tempatkan dia di sebelah paling kiri ini, supaya inputan yang terbaru tidak akan tertutup, berada di dekat ini. Kalau yang di belakang sini nanti akan tertutup ya, mending kita pakai yang di sini saja. Oke, yang lainnya tidak usah dirubah. Oke, untuk settingan sudah selesai. Selanjutnya setelah itu kita klik ini save ya. Oke, settingan save. Oke, selanjutnya kita kembali. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat kelas, atau kita sembunyikan dulu kelasnya. Ada beberapa kelas yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan 3 kelas ya. Ini kelasnya. Ini 0, 1, 2, 3 itu adalah kelas ya. Nah, caranya merubah namanya ini dan menyembunyikan yang lainnya yang tidak dipakai adalah klik tahan lama. Ya, jadi klik tahan lama. Nah, di sini disiapkan Teacher ID ini bisa memuat sampai 30 kelas ya, ini. Oke, sekarang karena saya hanya ingin menggunakan 3 kelas, maka yang lainnya ini saya hapus.
Jadi hanya 3 yang tercentang, kemudian setelah itu klik save. Berarti 3 kelas yang tercentang. Selanjutnya saya merubah nama kelasnya. Jadi klik attendance. Ya, jadi posisi di 0 ini saya akan rubah nama kelasnya sebagai kelas 7. Klik attendance sini. Kelas 7. Kemudian save, ID-nya tidak usah. Oke. Untuk kelas yang di sini lagi, kita klik lagi kelas yang di angka 1 ini, kita ganti menjadi kelas 8. Kelas 8, kemudian save. Kemudian yang ketiga, yang nomor 2 ini kita ganti lagi nama kelasnya menjadi kelas 9. Saya ubah ulang, kelas 9, save. Oke. Sudah untuk pengaturan kelas. Ini sudah ada 3 kelas yang terbentuk. Nah, menu-menunya, jadi di menu di sini adalah nanti kolom daftar hadir. Ini Dena, ini kolom Dena, bisa Bapak Ibu masukkan. Ini adalah kelompok. Kemudian di sini adalah tempat untuk melakukan penilaian. Oke, sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita tambah siswanya. Untuk menambahkan siswa ada 2 cara bisa digunakan. Pastikan kelas berapa dulu yang akan ditambahkan. Misalnya di sini adalah kelas 7 yang akan saya tambahkan. Maka kalau ingin menginput satu-satu, silahkan menggunakan menu yang sebelah kiri bawah. Ini ada logo orang tanda tambah. Kalau misalnya banyak siswa, itu bisa menggunakan file CSV. File CSV itu dia bisa dibaca bentuk Excel ya, tapi formatnya CSV bukan Excel ya, tapi bisa dibuka dengan Excel ya. Itu teman-teman bisa mengimpor langsung di sini ya, bisa mengimpor langsung. Ya, silakan diimpor di sini nanti kalau misalnya menggunakan file CSV impor siswanya. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara menambah satu persatu. Misalnya saya tambahkan siswa di sini, klik ini. Nah, namanya namanya adalah Alda Sari Untu. Saya biasanya gunakan first name saja, last name-nya saya tidak pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman menambahkan orang tua, boleh klik di sini tambahkan orang tua. Kalau tidak, itu tidak perlu. Kemudian gendernya bisa dirubah, misalnya female, date kelahirannya bisa ditambahkan. Kalau tidak, biar cuma nama saja sudah boleh. Nah, kalau sudah, tinggal klik ini ya, student add. Oke, satu siswa sudah ditambahkan. Next, kita tambahkan lagi siswa. Misalnya di sini adalah Saskia. Oke, kita set dia female, kemudian oke. Kemudian yang ketiga adalah Hendra, misalnya Hendra, kita set gendernya sebagai male, laki-laki. Oke, 3 siswa sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya ini sebenarnya ada fitur yang bisa kita gunakan lagi, kalau kita ingin menambahkan foto peserta ya. Nih, kita bisa tambahkan foto misalnya. Jadi caranya kalau ingin menambahkan foto, tinggal klik nama siswanya, baru klik edit, kemudian klik tanda pensil ini, kemudian klik tanda pensil ini, kemudian klik edit student, baru klik yang ini, logo orang ini jika ingin menambahkan foto. Kemudian pilihannya ada 2, apakah melalui galeri atau langsung difoto. Ya, kalau misalnya langsung difoto, ya usahakan siswanya ada di depan ya. Kalau misalnya dari galeri, kita pilih galeri ini, baru fotonya di mana tersimpan ya, seperti itu. Kalau misalnya mau memilih dari galeri, silahkan pilih, tekan galeri kemudian arahkan ya, silahkan di explore
teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu jangan lupa klik checklistnya supaya menyimpan ya. Oke, untuk penginputan siswa sudah selesai. Selanjutnya, kalau siswa kita sudah ada di dalam, nah selanjutnya apa yang biasa kita lakukan yaitu membuat kehadiran ya. Namun sebelumnya itu oh ya, untuk membuat kehadiran kita tinggal klik ini ya, add day. Tapi pastikan kolomnya di sini ya, yang tercentang yang tanda checklist ini. Kalau yang di sebelah sini yang A ini itu menambahkan nilai tugas ya. Kalau yang ini menambahkan absen ya. Jadi bedakan, pastikan kalau mau mengabsen posisinya harus aktif yang tanda checklist, dan kelasnya juga harus aktif yang mana mau di absen. Oke, sekarang kita akan absen kelas 7. Kita masuk di kelas 7, kemudian posisi kita di bagian absen. Sekarang kita klik logo ini, logo kalender kecil ini. Kita klik. Nah, langsung kan? Nah, di sini langsung hadir semua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin merubah tanggalnya, misalnya kemarin lupa mengabsen. Ya, Bapak Ibu bisa klik tanggal ini ya. Ubah tanggal. Nih, tanggal berapa? Oke. Kemudian untuk misalnya Saskia tidak hadir, ya klik aja di sini. Misalnya dia sakit kemarin, ya seperti itu. Oke, kemudian tambahkan lagi hari ini. Nah, seperti itu. Jadi bagian yang terbaru ditambahkan akan berada di sebelah sini, ya. Seperti itu. Kemudian untuk menambahkan catatan siswa atau biasanya saya sebut adalah jurnal harian siswa. Misalnya Aldasari saya ingin tambahkan catatan harian. Ya, saya klik logo ini ya. Nah, itu akan keluar. Tapi pastikan kita sudah mengabsen dulu baru klik ini ya. Nah, ini historinya ya. Historinya ini ada grafiknya, kita dalam bentuk mode grafik atau diagram P. Ini bisa dalam mode kalender, dalam bentuk catatan ya. Di sini akan kelihatan kalau misalnya anak itu sering keluar masuk ke WC, alasan ke WC kita bisa tambahkan ke kamar mandi 1 kali. Kemudian di sini untuk catatan-catatan ada 2 yang disiapkan oleh aplikasi ini, catatan untuk siswa dan catatan untuk orang tua. Catatan orang tua ini disiapkan ketika misalnya ada siswa tersebut bermasalah dan orang tuanya diundang. Di sini bisa kita input tanggal berapa orang tuanya datang, terus apa tindak lanjutnya di sini. Kemudian untuk student di sini kita bisa tambahkan, misalnya hari ini kita bisa mengcustom komennya. Nah, di sini ada komen dalam bentuk bahasa Inggris, bagi guru bahasa Inggris bisa menggunakan. Tapi kalau guru di luar bahasa Inggris, kalau mau bahasa Indonesia silahkan di custom komennya. Misalnya di sini saya akan tulis mampu mengajar ya, mampu mengajarkan temannya ya, atau mampu apa bagus, atau aktif dalam kerja kelompok misalnya. Nah, kalau misalnya mau tambah lagi catatan, misalnya ada catatan buruk kemarin, catatan buruknya misalnya misalnya terlambat, misalnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan, tidak mengerjakan tugas ya, seperti itu. Sehingga ini akan menjadi catatan yang tidak akan yang tidak akan hilang ya. Nah, selanjutnya oke. Jadi sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana kita melakukan penilaian? Nah, selanjutnya kita masuk di sini ya. Cara melakukan penilaian, pastikan kelas yang akan dinilai, kemudian kolom A plusnya di sini teraktif ya. Bagaimana menambahkan? Nah, sebelum kita menambahkan ini, kita bisa menambahkan dulu namanya kategori ya, kategori. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan kategori bisa, kalau tidak juga tidak ada masalah. Nah, kalau mau ditambahkan kategori, nyalakan kategorinya. Di
Misalnya kategorinya di sini tugas misalnya berapa persen ya. Nah, tugas misalnya taruhlah dia 25%. Kemudian UH misalnya 25% dan seterusnya ya. Kemudian PTS misalnya berapa persen dan seterusnya. Kalau tidak mau diaktifkan tidak usah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba memberikan nilai pada siswa ini. Untuk memberikan nilai tinggal kita klik dulu tugasnya, kelasnya, kemudian klik menu A+. Setelah itu klik logo ini, logo buku catatan yang ada A+-nya. Klik. Nah, sekarang kita berikan dulu title-nya, misalnya tugas 1 KD 1 misalnya. Tipenya apa? Saya biasanya memakai poin. Kemudian maksimum poinnya ini required ya, jadi wajib diisi, misalnya 100 maksimum poinnya. Terus penilaiannya kapan? Ini penilaian tugas ini kapan dilaksanakan? Misalnya tanggal 2 Oktober dilakukan penilaian. Oke, kemudian klik tanda checklist. Untuk ID tidak susah diisi. Kemudian klik checklist untuk menyimpan. Nah, sekarang sudah ada menu nilai. Sekarang tinggal kita isi. Misalnya di sini dapat 75. Yang ini misalnya dapat 80. Yang ini misalnya dapat 70. Nah, atau misalnya ini dapatnya sebelumnya misalnya dapatnya 40. Nah, terus setelah dia beberapa hari dia lakukan remedial, dia perbaiki nilai, misalnya ini 40-nya. Ya, kita bisa rubah di sini, misalnya dia dapat 75, tapi kita bisa tambahkan di sini jejaknya. Misalnya di sini remedi nilai awal misalnya dia dapat 40 nilai awalnya. Jadi masih tersimpan jejaknya ya. Save, accept. Oke. Nah, ini selanjutnya. Oke. Itu ya. Jadi kita bisa lihat dulu. Sini coba kita lihat catatannya. Nah, ini ya, sudah kelihatan. Aldasari, kita lihat. Nah, di sini akan kelihatan tugas satunya dapat 75. 1 Oktober tidak mengerjakan tugas, tanggal 2 Oktober aktif dalam kerja kelompok. Kemudian kehadirannya juga. Nah, ini bisa juga sebenarnya di screenshot untuk dikirimkan orang tua. Bisa juga kita email ya. Email misalnya ini dalam bentuk PDF misalnya bisa include student note termasuk catatan siswa, kemudian advisornya, dan kita kirim bisa dalam bentuk WA ya. Kita coba kirim dalam bentuk WA misalnya. Nah, bagaimana isinya kita bisa lihat nanti. Nah, ini untuk catatan misalnya laporan ke wali kelas misalnya. Ini saya tampilkan. Misalnya ini saya kirim ke wali kelasnya. Nah, ini kan kelihatan di sini ya. Kehadiran 2 hari hadir, grade-nya 75 atau nilainya 75, baru 1 tugas juga ya. Kemudian tanggal 2 Oktober tugas 1 KD 1 nilainya 75 dari 100. Kemudian catatan guru untuk siswa 1 Oktober tidak mengerjakan tugas. Nah, ini untuk catatan atau laporan ke wali kelas atau orang tua. Nah, bagaimana jika ingin di-download daftar nilainya? Nah, daftar nilainya nanti saya akan jelaskan untuk pertemuan atau video selanjutnya ya, karena ini sudah terlalu panjang. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian, jika ingin data-data di dalam sini aman, silahkan di backup ya. Silahkan di backup. Ini silahkan di backup. Jadi silahkan pilih ini logo kalender, ada gambar kunci besar ini, silahkan diklik itu. Klik kemudian backup your data, jadi backup data tahunan ini. Sekarang kita bisa pilih
misalnya mau simpan di drive misalnya, ini lebih aman sih sebenarnya kalau drive, tapi pastikan connect ke internet ya. Kalau misalnya mau disimpan dalam drive saja di HP, backup-nya boleh ini device only. Kalau yang ini bagus ya, karena bisa sewaktu-waktu bisa diambil di drive online-nya kita. Oke. Ya, jadi itu saja dulu untuk hari ini. Insya Allah pertemuan atau video, insya Allah pada video berikutnya saya akan lanjutkan bagaimana caranya mendownload filenya, data-datanya ini ke dalam bentuk Excel, karena yang tadi saya tunjukkan baru dalam bentuk laporan PDF masing-masing siswa. Nanti berikutnya saya akan download satu kali semuanya, ini ada 3 kelas, berarti satu kali download semua datanya masuk, baik itu nilainya, baik itu absennya, catatan gurunya, jurnal gurunya juga masuk. Oh ya, satu lagi saya belum kasih ya, jurnal guru misalnya di kelas 7. Di kelas 7 ini saya mau isi jurnal ya, lesson note. Nah, ini kita bisa tambahkan jurnal, misalnya ini adalah pola bilangan ya. Kemudian yang ini apa, misalnya barisan, ini barisan aritmetika misalnya ya. Jadi ada 2. Nanti selanjutnya hari berikutnya ketika kita sudah absen akan muncul lagi hari berikutnya di sini yang kosong ya. Jadi akan muncul kalau sudah isi absen. Kalau belum isi absen tidak akan terbuka di sininya. Oke. Nah, itu saja dulu. Sekian dulu dari saya. Saya pikir sudah cukup. Silakan jangan lupa teman-teman, pasti kalian sudah temukan passwordnya di video ini ya. Ya, kalau belum temukan silakan diputar kembali, disimak baik-baik. Jangan sampai terlewatkan passwordnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.